Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat GKI dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kembali menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita memulai hari baru, mari membekali diri dengan firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami siap untuk menjalaninya, dan sebelum itu kami mohon tuntunan-Mu melalui firman yang akan kami bersama dengar dan renungkan ini, dan Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan Gembala GKI hari ini dengan tema Berkat Tuhan itu cukup. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai 45. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Solo ada komunitas bernama Joli-jolan yang berasal dari bahasa Jawa ijol-ijolan atau tukar-menukar. Komunitas ini ada sejak tahun 2019 sebagai wadah berbagi, entah itu sembako, makanan, ataupun pakaian bekas layak pakai. Di Joli-jolan siapapun bisa memberi dan siapapun bisa mengambil tanpa harus membayar. Pendirinya mengatakan Joli-jolan adalah gerakan perlawanan terhadap budaya konsumerisme yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif, salah satunya persoalan sampah. Oleh sebab itu, komunitas Joli-jolan menyadarkan kita apa artinya hidup berbagi, mencukupkan diri, dan mencukupkan yang lainnya. Saudara, gereja mula-mula waktu itu, mereka pun hidup bersekutu dengan semangat berbagi kehidupan. Komunitas Kristen muda itu bukan hanya bertekun dalam doa maupun pengajaran para rasul saja, tapi di saat yang sama mereka yang memiliki sadar dan bersedia berbagi apa yang dimiliki untuk bisa dinikmati bersama dengan mereka yang tak memiliki. Bahkan keterangan sesuai dengan keperluan masing-masing menegaskan bahwa apa yang diberikan dan apa yang dibagikan itu cukup dan mencukupkan setiap orang yang ada dalam komunitas itu. Artinya, tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan, semua cukup sesuai keperluan, sehingga tidak ada ruang bagi keserakahan dan pementingan diri sendiri. Maka tidak heran, komunitas Kristen mula-mula itu bertumbuh dan berkembang dengan begitu pesat hari demi hari, sebab mereka mempraktikkan nilai hidup dan ajaran Kristus, sehingga kualitas hidup mereka lah yang nampak sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Saudaraku, gereja kita pada hakikatnya diutus untuk mewartakan Kristus dan kasih-Nya pada dunia. Sudahkah kita melakukannya? Paling tidak, mari memulai dari diri sendiri. Mulai dengan belajar apa artinya cukup. Karena dengan mencukupkan diri, kita pun akan ingat bahwa di sekitar kita ada orang yang hidup dalam kekurangan, sehingga kita mau berbagi hidup dengan mereka. Setelah kita melakukan gerakan kecil sebagai pribadi, biarlah gerakan kecil itu kita tularkan juga pada komunitas di mana kita berada, sehingga menjadi gerakan bersama yang semakin besar. Syukur-syukur program pelayanan gereja kita bukan hanya bersifat rutin, apalagi copy paste, tapi program yang muncul dari kegelisahan dan kepekaan kita melihat dunia sekitar, sehingga karya bersama itu bisa mendarat dan bisa dirasakan oleh semua. Semakin banyak pergumulan yang kita jumpai di sekitar, itu berarti semakin terbuka lebar kesempatan kita untuk mewartakan Kristus dan kasih-Nya di tengah dunia. Percayalah, berkat Tuhan itu pasti cukup kok bagi setiap kita, tapi tidak pernah cukup
untuk keegoisan, pementingan diri, dan keserakahan kita. Maka biarlah berkat Tuhan yang mencukupkan kita, itu juga bisa mencukupkan sesama kita sesuai keperluan masing-masing. Amin. Mari Ibu Bapak dan saudara sekalian kita berdoa. Pagi ini kami diingatkan tentang hidup dalam kasih dan kesediaan untuk berbagi kehidupan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang mencukupkan hidup kami. Ajarlah kami juga untuk bisa berbagi kehidupan itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang hidup dalam kekurangan. Sehingga kami pun dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk gerakan kasih yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di lingkup Gereja Kristen Indonesia. Tuhan berkatilah dalam setiap misi yang dikerjakan oleh GKI, sehingga kehadiran GKI dimanapun GKI berada boleh menjadi berkat, berdampak baik dan membangun masyarakat sekitarnya, sehingga gereja kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih di tengah dunia di mana kami diutus dan ditempatkan. Maka berikanlah kami hati yang penuh dengan kemurahan sebagaimana hati Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu, sehingga Gereja Kristen Indonesia senantiasa Tuhan pakai di dalam setiap karya dan misinya untuk berbagi kehidupan dengan sesama. Pagi ini kami siap untuk menjalani aktivitas. Kami mohon pimpinan Tuhan, Engkau berkati setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, usaha, pekerjaan, karya, kerja, dan pelayanan yang kami lakukan. Segala sesuatunya kami serahkan dalam berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas pagi ini. Tetaplah semangat, tetaplah berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati Ibu Bapak dan saudara sekalian.